الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini Bu ya. Coba jangan sampai Bu. Ini lengket-lengket ini suaranya. Ya, kita cek sound dulu mana dalam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini amalan salihan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa saya jawab jawab masih puasa galau ni Bu? Apa ini masih puasa Syawal galau? Oh laudem. Ya sebab jawab salam ni kalau luluk kerupuk dan lempang. Ya, apalah ngantuk, apa kekenyangan ni go de makan tadi, apa lela banyak ige pada undangan sagini Bu. Ya sebab odem riaya ni berjalan tu berpilih mai ini mana kira-kira badan dek di diadang jalan. Dak laluan ini berapa lagi lewat ada bangsal. Laluan pucuk ada dek empai negak ka bangsal. Lalu sini ada pula bangsal. Wan pasar ada dek empai bongkar bangsal. Ujung sana ada dek pagi jadinya lengkap. Ya, makanya luar biasa odem hari lebaran memang saya rami dan saya mbungo. Ya, mbungo karena kemana-mana makan. Habis acara makan. Odem ngibal makan. Dinjok pengajian judul halal bihalal. Oh. Ya karena kalau pengajian tu dinjok judul halal bihalal tu
langsung dalam pikiran tuh ini makan-makan, tapi pas aku masuk tuh aku nggak dimakan ini tadi ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting judul kita, tema kegiatan majelis taklim kita ini kan dek halal bihalal. Kalau kita jabarkan sedikit ngapa sampai muncul istilah halal bihalal ini. Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur lagi ngagi Allah. Alhamdulillah, sagini Allah masih ngenjuk kita kekuatan iman dan Islam plus sehat walafiat jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan ekonominya juga sehat-sehat saja. Sehat gala kan ekonominya, Bu? Alhamdulillah. Dek dang berkebun, dang berminyak-minyak, dek dang berkebun kawung mai ini lagi. Ya, setiap ditanya yang diceritakan kau memang buah tidak terlalu banyak seperti tahun kemari, tapi reganya alhamdulillah ya, lal pecah 20, 30, 32, 35. Alhamdulillah. Artinya kalau ndek dang berkebun, alhamdulillah, bersyukur. Jangan kita malah kufur, jangan malah kita nyalahkan apa buah di sebanyak tahun kemari. Cobalah buah lolok tahun kemari, ama buah lolok tahun kemari, reganya juga lolok tahun kemari. Ya, dek sampai 30 bu, bahkan 21, 22, kadang-kadang turun 18. Tahun ini Allah enjok. Memang lo itulah adilnya Allah ngagi kita. Ya, ketika kawinnya banyak, reganya dia diajung lagi Allah sampai 30 lebih. Sebab kalau rega kawin lah 30 lebih, pernah aku cerita ngari ibu, lok mana jema pagar alam tahun 98 dulu. Berapa bu? Ya, 17.000 dulu bu ya. Cuma bukan 17.000 mak ini lagi. 17.000 tahun 98an dulu. Itu seragi kalau dikonversi, kalau diubah harga mak ini lagi, itu 40 ribuan bu ya. Nah, mak mana kalau rega kawalah sedemikian, lolok tahun dulu kita jema pagar alam ini. La dek keruan agi ikut ngari pala. La asa didengi jak tanah agi bu. Ya, betul. La asa didengi jak tanah agi. Ya. Kalau belanja sama cerita ni neng tangunian tadi deh bu ya. Ya, kalau dulu bertangan ojo ini berapa rega ini berapa rega sayur ini berapa rega cabai, masih normal. Sebelum rega kau sedemikian melonjak, satu rega kau lah sampai 17.000 zaman madae, satu belanja digek makai jagi tangan lah makai jagi keting. Ini hebatnya kita ini bu. Kalau dek teringat lagi, kalau lah salah perasaan, dinjuk rezeki dek luar biasa ngagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dek luar biasa cerita jamaah waktu kami ke Lintang bu. Ya, ini jamaah di Lintang itu cerita betul nih kami Ustaz lemak kalau pagar alam. Ya, cuma dia belanja makai keting. Ini ada di Talang, di Lintang itu dek sebutkannya apa nama Talang. Ya, dulu katanya Ustaz belanja masih di pagar alam Jemelintang itu bu. Ya, belanja masih ke pagar alam tahun itu. Ya, jadi adalah cerita dia jemesan di Talang pada dia ngebon itu, waktu harga kau 17.000 saat itu, sengaja di ke pasar pagar alam. Ya, sengaja ke pasar pagar alam karena cuma belanja kulkas segala. Ya, dia ngiring. Ya, karena ina aja mau belanja kulkas besar tadi beli pula di kulkas. Ya, ditinggal di Talang beli listrik lagi ada beli kulkas. Ya, itu ceritanya betul. Ya, ku tanya Ciko, dia apakahnya kulkasnya kalau di Talang beli listrik lagi ada. Pas sampai di Talang Ustaz, di Dangawu katanya kulkaso nedo dijadikan untuk pendingin. Karena nedo keruan pedio guno kulkas dijadikanlah pada baju. Nah, ini manusia dulu bu. Ya, artinya ibu, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala unjukkan lagi kita saat dan detik ini, itulah takdir yang paling alap. Ya, itu dek paling alap. Ya, dan hadiah yang paling indah adalah apa yang saat dan detik ini yang sedang kita miliki. Kalau bahasa jema pagar alam, kita dijuk tua pekina ngagi Allah, jangan pernah ngukur baju di badan jema lain. Lo mana mengukur baju di badan jema lain tu bu? Hah? Nah, dek kasih tuluk dan juga jangan dipaksakan.
Ya, empok dia dipakai kap setulok bu, hanya dek sergap. Ya, tahu ya, karena benar bu ya, karena bukan dek kita. Ya, ndak dipakai kah benar. Coba ibu aku tunjuk contoh. Ya, ibu karena nak nginaknya dulu budak-budak mak ini, nerailah pula ibu belejeng ketat ibu. Ya, ngapa maka dikicek jema awet muda. Ya, maka dikicek awet muda, belejeng ketat, ya, berbaju ketat, gombak ibu urai-uraikan, ya, ibu pakai make up juga, berabang bibir tebal, eyeshadow, apa eyeshadow, ya, maka kinaan cantik, ya, ibu pakai pakaian itu, berangkatlah ibu ke pasar. Apa kira-kira bu? Itulah kira-kira kan. Kenapa? Karena bukan agi pakaian ibu nek macam itu. Ya, bukan agi pakaian kita nek lolo itu. Dan nek usah dipaksakan. Ya, cukuplah saat dan detik ini kita terima apa nek ada ngagi kita. Pakailah sesuai ngagi pakaian kita. Ya, ibu sudah saatnya menutup aurat, ibu sudah saatnya menjaga ibadah, ibu sudah saatnya menjaga tingkah perbuatan pola segala macamnya. Kenapa? Karena itulah pakaian yang pas dan cocok untuk ibu-ibu. Seragi lagi aku bu. Ya, coba kalau ibu ngina aku bercelana pandak kan ini. Ya, bercelana pandak, ya, bercelana pandak, gombak gondrong ka panjang sampai ke belakang nih, berbaju kaos you can see be, masuk aku ke masjid ini. Sesuai tidak pakaian itu aku bu? Ndak sesuai, ndak cocok. Kenapa? Karena lulu inilah pakaian yang pas, yang cocok untuk saya saat dan detik ini. Artinya ibu, ya, kita mah ini hari ini tua pekinan dek diinjukkan lagi Allah, tinggal kita syukuri. Alias kita terima, ya, jangan kita selalu mengeluh ngagi Allah tentang takdir yang sudah Allah berikan dengan kita. Jangan kita selalu membandingkan tentang apa yang ada dengan kita yang tidak ada pada orang lain. Begitupun sebaliknya, jangan kita membandingkan tua pun dek ada ngagi jemu, dek berdia ngagi kita. Ya, sebab ini pesan Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan macam ini bu, kalau untuk urusan dunia jangan kamu selalu nginak ke pucuk. Sebab kalau kita kandai urusan dunia ni rapat ingin nginak ke pucuk, buat kita jadi kufur. Ya, buat kita tidak tahu berterima kasih ngagi Allah Subhanahu. Sebab nginak saja ke pucuk, Aisyanu aslinya kepuna banyak landek kami, kamunya. Buah pun banyak landek kami. Hanya malah dia dek hidupnya luar biasa bahagianya. Malah dia dek rumah bangun saja. Malah dia dek kehidupannya tambah alap luar biasa. Sedangkan kami kok mak ini baik. Ya, kalau kita nginak ukuran dunia, kan dek kita punya ngagi jema lain. Maka Imam Al-Ghazali nyarankan ngagi kita, kalau untuk urusan dunia ni rapat-rapatlah nginak ke bawah. Ya, nginak ke bawah maka kita bersyukur. Artinya berterima kasih, oh banyak jema dek saat dan detik ini menginginkan hidup seperti hidupnya kita. Ya, jangan salah loh bu. Banyak jema di luar situ ndo, alangkah lemak pula ibu-ibu di masjid Al-Muhajirin ini satu siang lagi Sabtu ni pacak dia berangkat pengajian. Sedangkan aku na terkeluyuk di rumah dek tahu ngapa lagi. Banyak loh bu. Jadi sebenarnya banyak hal dek pantas dan wajib kita syukuri dengan kehidupan yang ada ngagi kita saat ini. Jangan saja kita nginak ngagi jemun dek lebih sandi kita saja bu. Nginaklah jemun dek kurang sandi kita. Untuk apa? Agar kita selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ngagi kita. Tapi sebaliknya kata Imam Al-Ghazali, kalau untuk urusan akhirat jangan kamu nginak ke bawah. Dibalik, kalau untuk urusan akhirat kamu rapat-rapatlah nginak ke pucuk. Ya, maka ngapa? Maka dek mudah jadilah. Ya, kita ni mak ini lagi buatlah terkinak betul mudah jadilahnya.
Ya, kalau selama puasa dulu luar biasa ada target kita. Ya, target pokoknya selama 1 bulan khotam Al-Quran 2 kali. Lah ada target bu ya. Khotam pokoknya majelis kita Al-Quran 3 kali. Ada target. Puasa pokoknya selama Ramadan ini kita harus punya target. Selama bulan puasa sedekah setiap pagi 5.000 target namanya. Ya. Tapi setelah keluar di bulan Ramadan target pun lah ada target lagi nih bu, khotamnya bu. Belum dari cadek lagi. Ya, targetnya langsung berkurang. Bahkan belum ada nyusunan target. Ini kata apalah kira-kira target aku selama Syawal ini. Ya, padahal lah dibarengi, lah diiringi puasa Syawal. Ya, dah selesai gala, alhamdulillah. Tinggal setelah Syawalnya ini berakhir, apa target yang akan kita selesaikan sampai nanti ketemu bulan suci Ramadan. Tidak usah yang jauh-jauh bu. Pokoknya selama sebelum ketemu Ramadan tahun depan, aku nak belajar jadi jemaah jujur. Target sederhana aku dah. 1 bulan ke depan, aku nak belajar jadi jemaah sabar. 1 bulan ke depan aku tidak belajar jadi jemaah benang. Target-target sederhana itu gue bu. Target tahun depan, sebulan ke depan aku tidak jadi jemaah di depan marah. Berarti kita ada target. Oh gini aku di demarah, conteng di demarah. Ya empai nak marah, aku balik lagi jadi sabar, conteng. Target sederhana, tapi ala bisa karena biasa. Nah maka dari itu ibu, kata Imam Al-Ghazali, kalau kandek dunia ini kita nginaknya terus ke pucuk, tapi akhirat jarang kita nginak ke pucuk, ujung-ujungnya ibadah kita tambah lama tambah kendor. Ya, tambah lama tambah sudut, tambah lama tambah malas. Ya, yang awalnya kita Ramadan target sholat 5 waktu selalu tepat waktu. Ya, tepat waktu nian. Ya, tapi setelah bulan suci Ramadan selesai, target itu mulai kembali ke pengaturan awal. Ya, dek biasa sholat tu kalau kudai karena nonton sinetron, lebih nonton sinetron kudai. Habis sinetron, empai begitu azan laudem, komat laudem, empai diberi dak sembahyang. Kenapa? Karena ketika setelah bulan suci Ramadan selesai, target tidak kita buat kembali. Inilah yang menyebabkan kita jadi sedot pemalas lagi. Ya, maka ibu buat kembali. Itu apa kira-kira target yang akan kita lakukan setelah alias pasca bulan suci Ramadan di bulan Syawal ini. Nah, kenapa kok harus seperti ini ibu? Ya, karena Imam Al-Ghazali ngajarkan kita dengan cara yang sedemikian rupa, maka kita semangat ibadah tuh. Kita teringat dulu ibu, ya, waktu pertama kali dilatih puasa. Aku ingat betul pertama kali dilatih puasa ngagi pejadi dulu Ci. Kalau kabar sehari pacak puasa, ya pertama kali dilatih bu. Sehari kabar pacak puasa, kunjuk duit dulu masih 100 rupiah. Ya, sehari puasa. Ya, target 30 hari. Berarti kalau sehari 100 rupiah, 30 hari target boleh duit 3.000. 3.000 bu, ya kan 100 rupiah, ya 30 hari berarti 3.000 rupiah. Zaman dulu lah lemak, lah boleh duit banyak juga, ndek berjajan lah pacak, ya karena ada target. Semangatlah kita saat dan detik itu kan dek puasa. Ini cuaca luar biasa panas ini bu, ya aku tadi nak minta ngelap kat ini, dek lemak dilap kat ternyata bu. Ya, karena udah panas hujan luar biasa, ya maka di lantak panas lu ini nguap jadi hawa di bawah ini bu. Ya makanya panasnya pun juga luar biasa. Tapi bersyukur pula kita dengan Allah bu, panas kita di dulu di India bu ya. Karena kalau di India itu bukan lagi panas ndide, ya kalau India tuh ndide mainnya lagi. Kalau kita berjalan di aspal, ya, ku tonton di berita itu bu, sepatu lagi telapak cenilah tu melekat, ya, bahkan ada jemendek dang bermotor masuk dia ke dalam aspal ban motor itu, ya, diundukan sampai mesin itu mati,
Di saking panasnya luar biasa di India. Ibadah kita ya alhamdulillah. Ya walaupun panas ada hujan dikit. Hujan panas lagi. Tapi satu hujan panas, lu inilah jadinya. Ya, cuaca di dalam ini jadi lebih panas. Ya, tapi mudah-mudahan hati kita tidak di panas, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dari ibu yang kami muliakan, ya, kalau untuk urusan akhirat ini betul-betul kita harus selalu melihat ke atas. Ngapa jemenek kadang-kadang kehidupan kok dia lebih susah dari kita, tapi ibadahnya dia pernah tinggal. Malah ketika kita dinjuk segalanya ngagi Allah, lengkap dinjuk ngagi Allah Subhanahu wa taala, malah terkadang ibadah kita ini seadanya baik dan mudah jadilah pula pacak sembahyang 5 waktu. Jadilah pula pacak sembahyang Jumat. Nek para jadilah pula pacak sembahyang setahun 2 kali Idul Fitri ngagi Idul Adha. Ini dek paling parah. Ya, mudah jadilah. Tapi kalau untuk urusan dunia, ada di kita manusia ni tidak mudah jadilah, Bu. Ada di jarang, Bu. Ya, jarang. Kita bandingkan secara sederhana, Bu. Ya, ini waktu bulan Ramadan akhir-akhir lah para Idul Fitri tadi, Bu. Ya. Pengeluaran waktu menjelang Idul Fitri lebih besar atau lebih kecil, Bu? Kan dia apa duit lebih besar tadi? Beli daging. Tak pagi? Beli isi gelok. Ya, Bu ya. Beli daging, beli isi gelok. Udah itu beli apa lagi? Hah? Beli baju, ya. Beli baju udah baru-baru udah alap-alap pula. Bahkan warnanya mak ini lagi karena dah ngetren apa namanya green sage. Nah, dak green sage gala pula. Sampai jemaah rumah pun saya nak beli baju, kita beli baju green sage pula. Ya, setelah dibeli baju green sage tadi ibu, ya, udem solat Id, ngeluar kami ngagi jemaah rumah ngagi anak lah baju green sage. Satu ngeluar rumah tadi, depan rumah jemaah baju green sage gala ijang. Ya, lah mengijang gala. Ya, sampai ke Gumandung kecian tadi berurupa ndok jiku. Kalau tegurup jiku ini baju seragi gala warnanya ni. Ya, berurupa aunian biar ini. Kalau salah ngina aku ni baju ni seragi gala. Ya, ijang-ijangan gala. Jiku lemaklah kita balik bersiok baik sebelum kita silaturahmi pada keluarga ni. Khawatir kalau jiku kita kepada makwa kepada keluarga malah baju ni seragi gala pula. Balik ke rumah bersiok. Ya, karena baju warnanya green sage gala satu jembang keluar tadi. Ya, dihitung ngai jembang rumah. Jiku berapa kita habis pengeluaran kandek Idul Fitri ini tadi. Ya, satu dihitung-hitung bukan 2 kali lipat dari hari biasa. Kalau 2 kali lipat masih lemak, Bu. Ini pacak sampai 10 kali lipat. Ya, pacak sampai 10 kali lipat. Daging beli, dek mungkin beli tu kandek di sendiri, Bu. Ya, ndek endong ndak dibelikan, ndek tua ndak beli pula, ndek anak ndak dibelikan pula, ndek lengkap beli gala. Ya, sehingga setelah dihitung-hitung masya-Allah luar biasa. Tapi setelah dipikir itu gala-galanya tu, Bu, pengeluaran itu kandek urusan perut, kandek urusan baju. Ya, bukan urusan ibadah. Ya, artinya Bu yang kami muliakan, duit yang sedemikian besar itu terasa kecil. Ya, terasa kecil luar biasa. Sampai ku tanya kalau seandainya duit yang sekian juta ya disumbangkan untuk masjid, disumbangkan untuk majelis, disumbangkan untuk rumah tahfiz, aslinya berat. Susah. Ya. Tapi kalau duit beli isi gelok, dek beli baju, dek beli makanan, dek beli daging, mudah ngeluar. Beli keluarga, dek beli perhitungan lagi, Bu. Satu dibeli, satu dihitung-hitung, duit tadi kari dikit. Ya, artinya kalau kandek urusan dunia, kandek urusan perut, kandek urusan pakaian, kita ndak ada perhitung-hitungan lagi, Bu. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kita perhitungannya luar biasa. Ya, perhitungannya luar biasa. Kalau nak ngeluarkan duit 100.000,
ke kotak wakaf, infak, sedekah, itu kinaan situ Bu. Asalku banyak warnanya itu pink, hijau, biru, bukan biru-biru, bukan biru-biru 2000-an itu Bu. Ya, berat Bu. Ya, kalau di dompet tadi ada 100 ribu, 50 ribu, mainnya lemak pula beda ke duit. Ukurannya lain-lain. Ya 100 ribu agak panjang, 50 ribu mandak dikit, 20 ribu mandak dikit lagi, 10 ribu mandak, sampai duit 1000 rupiah dia paling pandang. Ya, mudah bedakannya. Ya, artinya Bu yang kami muliakan, kalau kanda urusan dunia kita berat, tapi kalau untuk urusan akhirat kita mudah. Ya, mudah apa? Mudah melupakan. Ya, mudah melupa, bukan mudah mengerjakan. Ya, mudah sekali untuk melupakan. Nah, maka inilah Imam Al-Ghazali mengingatkan lagi kita, kalau harta ndek cuma sekedar kita pakai dunia Ibu, itu tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka sampai mengatakan, kalau harta yang kau makan itu akan busuk. Artinya kita belikan daging, kita belikan isi gelok, kita makan lewat khusus, paginya dek kadi subuh lagi Bu. Ya, di dekat di subuh lagi. Ya, saat dia ngeluar, di dekat ditoleh lagi. Ya, kenapa? Karena cuma sekedar jadi kotoran baik. Ya. Harta yang kau belikan pakaian, kita belikan baju ndak green sage galu tadi. Baju ndak alap puluh tadi Bu. Tahun depan masih kan dipakai. Tidak di museum kabai kadang-kadang. Ya, makanya ngejemu majiku lebih baik dia usahalah. Ya, dia apa nak ngikut tren-trenan. Yang penting kita beli pakaian yang nyaman, dek dalam durasi panjang kita pakai. Ya, jangan karena banyak, karena kalau dalam Islam Bu dia istilah koleksi. Ya, apalagi koleksi pakaian. Dek regenya sampai ada loh Bu, aku baru tahu kalau harga baju itu ada ndek sampai 50-an juta, bahkan sampai ratusan juta Bu. Karena aku nonton di TikTok. Ya, aku juga ada TikTok main lagi Bu. Nonton di TikTok cuma mereview alias nginaka rega-rega baju artis ketika lebaran ini tadi Bu. Empok warnanya seragi green sage, ada bajunya tuh ndek sampai ratusan juta harganya. Ada di kukatua apa sampai ratusan juta ini, ya. Lah dek keruan lagi kita Bu, ya dek bayangkannya. Bahkan sampai ada dek jinjat tas. Cuma dek di review ini, dek diancakkan nih pejabat-pejabat Bu. Ya, sampai dijagal ngi KPK pejabat tuh. Ya. Banyak banyak sampai main hari ini Bu, ya. Sampai ke banyak luar biasa loh. Ya, satu jemekinai diancakkan merek tas itu Dior. Bukan Selawi lagi Bu, 50 juta ke atas. Rega tas kecil paling senggan ini ukuran itu. Ya, dicakagi lajungi KPK. Banyak main ini lagi dek tadinya ngancak hidup hedonnya, ngancak kehidupan mewahnya, dikit-dikit jalan Singapura, jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Italia, jalan-jalan ke Perancis, main inilah bersimbon gale. Ya, kenapa? Karena harta yang mereka punya hanya dibelikan untuk sesuatu kemegahan dunia saja. Ya, tetapi ketika dibelikan malah menjadi masalah. Makan dek lemak agi, tidur dek nyenyak agi, diperiksa KPK, diperiksa gala. Ya, lemak lalu ibu tas. Ya, mata kemana-mana aman Bu ya, aman, tidak asas. Iya, batak telkom, batak apa gitu? Batak Quran, batak mukenah, batak tasbih. Ya, tapi jangan salah, duit itu banyak isinya. Itu kira-kira ya. Nah, Ibu yang kami muliakan, ya, inilah Islam yang sudah mengajarkan kita dengan baik. Melalui Buya Hamka diingatkah kita, kalau harta yang kau punya, jangan hanya kau belikan makanan yang akan busuk. Jangan kau belikan pakaian, kau belikan kemewahan yang akan lapuk. Tapi harta itu kau sedekahkanlah sebagiannya, agar harta itu membawa keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan sebagai tanda kita bersyukur ngagi Allah, jemendek kawinnya dan banyak tadi, jangan lupa mengeluarkan zakat, infak dan sodakohnya.
Ya, kalau ngagi umak ngagi bak, kalau bak hari pertama kemari udah meriaya paginya langsung minta antat ke kebun. Ya, bapak ngaku langsung minta antat ke kebun karena putiran tadi dan lemak juga mutir. Buah tadi lah beguyur masak. Tapi saya selalu ingatkan dengan orang tua saya, mak, aku tidak minta apa-apanya, tapi kita hitung. Ya, berapa nisabnya, berapa yang harus kita keluarkan untuk zakat ini nanti. Dihitung, ya, jangan sampai hasil kita jual kawu ini kita memakan harta milik orang lain, harta anak yatim, harta fakir miskin, maka hitung kita keluarkan. Dihitung alhamdulillah tiap tahun setiap musim ndak dapat lokman kina diinjok. Setiap umat itu dapat ya laudem dijualkan, ini ada duitnya setelah dihitung-hitung dapat 500.000. Kemana kita ngenjukkan 500.000 ini? Tidak usah jauh-jauh di kumat. Ya, zakat infak sodakoh terbaik itu ngagi keluarga terdekat kita kudai. Tuh, ya, ngagi keluarga terdekat kita kudai. Kalau ndek jauh benar, ya, enjokkan ngagi keluarga terdekat kita, tapi jangan ndek sekandung. Ya, diinjokkan ngagi anak, bukan zakat infak sedekah, ngenjok namanya itu. Ya, diinjokkan ngagi endong, bukan zakat infak sedekah, ngenjok namanya. Ya, ada mamangan, ada bibian, ada sepupu umat. Ya, nek memang saat dan detik itu butuh, apalagi mak ini lagi anak empai ndak masuk sekolah. Ya, ada betul loh Bu, anak ndak masuk sekolah ke tempat saya bekerja. Di tempat saya bekerja sekarang, ya, pontang panting kolar kilir dia ni nak cakap pada minjam karena tak ada sama sekali uang pegangan kandek masukkan anaknya sekolah. Ya, bantu saya katakan. Kalau ada nema itu ndek kita, itulah hendak didulukan. Ya, sebab kenapa? Karena orang-orang terdekat kita inilah yang harus merasakan tanda perhatian kepedulian kita terhadap mereka. Kandek marak ka agi ati, kandek marak ka agi ase. Ya, ngapa ase kita dapat jauh dengan keluarga padahal selama ini dekat? Karena kita jarang saling memberi, Bu. Ya, makanya kalau kita dapat saling unjuk, rasa dekat kita itu lain kayak jam itu, Bu. Ya, dapat saling antati makanan, pasti lain dekatnya. Ya, dapat saling unjuk gulai, lain rasa dekatnya. Ya, nah maka dari tibu yang kami muliakan, sama-sama kita mulai harta yang kita punya keluarkanlah. Jangan sampai harta ini nanti malah yang memberatkan kita untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian tentu salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada junjungan kita yang paling mulia baginda Nabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta sahabat keluarga, dan semoga kita gegalinya dek datang segini betul-betul jadi pengikut Rasulullah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu, sebelum aku melanjutkan tausiah masalah halal bihalal, aku nih tadi bingung. Ini apa? Ya, aku tadi kukira biasanya kalau ada kertas ini Ibu, ya, ada minta doakan itu biasanya Bu ya. Pasak ini amplop apa ini tadi Bu? Langsung manjang pikir, ini apalah, apa ada zakat, ada infak, ada sodako, atau salah depik. Ya, benar Bu, aku tadi pas oh jika pasti ada tulisan yang meminta doakan jika ini tadi. Ya, makanya aku bingung. Sudahlah, jika kelebihan tanya kah, ya. Tapi karena lah di depan nih agak mengganggu konsentrasi Bu, ya. Karena konsentrasi terpikir berapa isinya, itu sebenarnya. Ya, jadi Bu yang kami muliakan, ya, lain kali tidak usahlah ditaruh seperti ini Bu. Aku ya langsung berpikir macam-macam kalau lah ditepikkan di depan ini, ya. Jadi lebih baik nanti saja, ya. Kalau ayat boleh, kalau ayat tidak masalah, ya. Sebab amalan lolo ndak dipikai lah lagi Bu, ya. Ya. Oke. Ndak masalah kalau dek ingat itu Bu, ya. Kalau lah ditepikkan di depan ini bingung dek tausiah. Ya, dek mungkin 1 sampai terima kasih Ibu langsung disimpan, ndak mungkin lah, ya kan. Tapi ini di depan saja ini kalau dek ditanyakan Ibu dengan jok tahu,
Ya, aku didenanya serba salah, ya. Oh dia manu kalau masih kayak unjuk kapula, ya. Jadi serba salah aku ke ujung-ujungnya, Bu. Ya. Nah, jadi tidak masalah lah, ya. Tapi kalau sudah saya tanyakan, ini berarti sudah tahu posisinya kalau kadi jokangi siapa itu loh, ya. Jadi Ibu yang kami muliakan, hari ini alhamdulillah kita dinjuk judul halal bihalal, berarti ini pertama aku kudai mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, karena kalau isi halal bihalal itu dalam sejarah Indonesia dia ada nyebut, kalau sejarah dunia barat mereka bertemu, ya. Sebab istilah halal bihalal itu cuma dikenal khususnya di badak kita Indonesia ni lah, ya. Kalau di Mekah di Madinah situ ibu ndelau dem naik haji, ya, ibu ndelau dem ke sana badan dek ditemukan kalimat halal itu cuma di pasar, ya. Badai jema kalau dia nawar ke barang, ama dia nawar ke barang, dia jualan, kita tanya ke halal, ama katanya halal berarti boleh, ya. Kalau katanya haram berarti jangan, ya. Cuma di situ. Nah inilah uniknya kita Indonesia, ya. Jangan dicari dalil halal bihalal ini di hadis, ya. Kalau cakap dalil halal bihalal ini di hadis, dek ka bertemu ya, di Quran tambah lagi, ya, dek ka bertemu, ya. Karena ini merupakan hasil kreasi sebenarnya, Bu, ya. Judul ini hasil kreasi ketika di zaman Orde Lama, berarti presiden kita masih Soekarno, ya. Masih zaman presiden kita Soekarno, ya. Jadi dulu kan kalau pas hari raya, ya, rabanan pejabat lah kalau bahasanya, ya. Rabanan pejabat ni kan ndak bertemu gala sesama pejabat, saling gari, ya. Kalau dia saling gari, sikok-sikok digari gala ke rumah, ya, bukan cuma payah dia kegagian, ya. Dek kegagian, bahkan ada dek sampai rumahnya pun dek keruan compoknya di mana. Maka oleh Presiden Soekarno, li saking beliau saat dan detik itu, ya, punya ide yang luar biasa, dipantaulah para ulama, ya. Dipantau para ulama, lo mana kira-kira kalau udem Idul Fitri ini kita ni ngumpul-ngumpul, ya, ngumpul baik di Badasiko, ngumpul baik di Istana Negara, ya, maka kita pacak saling bersilaturahmi. Jadi inti sandi bertemu itu kandek bersilaturahmi, ya. Kandek saling maaf memaafkan sesuai dengan momen Idul Fitri. Bahasa saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling memberikan seragi ketika ibu kalau pas belanja di Mekah di Madinah tadi dengan kalimat halal, membolehkan. Halal boleh, ya. Dijawab lagi halal boleh, ya. Oleh Presiden Soekarno ngagi ulama saat dan detik itu, dek lemak kalau acara ini cuma sekedar kumpul-kumpul baik, dibuatlah istilah saling menghalalkan. Dibuat bahasanya karena presiden kita ni jemende anjam buat istilah-istilah. Kalau bahasa ini beliau itu termasuk poligot. Poligot itu ndek banyak terti berbagai macam bahasa, ya. Dibuatlah bahasa halal, ya. Halal dek lemak kalau cuma sekedar acara halal-halalan, ya. Tapi maka lemak nganinge dibuatlah, diusulkan oleh ulama saat itu acaranya bertemakan halal bi halal. Jadi bukan kita nek mulai, memang zaman Orde Lama ngagi Presiden Soekarno diberi judul kegiatan Udem Hari Raya Idul Fitri di bulan Syawal, kumpul-kumpul para sahabat, para pejabat saat detik itu, judulnya halal bi halal. Tujuannya kandek nyambung silaturahmi, sebab dek kagegalinya pacak bertemu, dek kagegalinya pacak undak, dek kagegalinya kegagian, maka pacak bertemu gegalinya kumpullah di Singobada,
Ya, maka diturailah ngagi berbagai macam lapisan masyarakat, organisasi, termasuk turun ke pengajian-pengajian. Ya, kami tanggal seminggu dem Ramadan lah halal bihalal di Jamba Akal. Pengajian situlah halal bihalal. Cuma pas di halal bihalal Ustaz, kami ke halal bihalal nyiapkan makan-makan. Jadi aku di puasa gitu. Padahal anda mulai puasa karena lah di teleponnya kami halal bihalal nyiapkan makan-makan. Betul, ya. Pas udah halal bihalal lah berjejer perancisan bahasa kita. Ya, jadi intinya ibu yang kami muliakan, jemen dek halal bihalal itu mereka datang, mereka berkumpul di suatu tempat di bulan Syawal dengan niatan yang sama untuk saling maaf memaafkan. Tu apa gunanya saling maaf memaafkan? Untuk kembali menjalin silaturahmi. Ya, sebab kenapa ibu? Ya, memang masalah silaturahmi inilah, ya, dulu kan ini awal cerita sebenarnya nian Bu, waktu Udem Orde Lama, ya, para pejabat ini seragi ngagi mak ini lagi, ya, angat, ya, ngapa sangka angat? Udem pemilihan umum, ya, Udem pemilihan umum. Ya, ngapa angat? Ada ndek menang, ada ndek. Ya, kalau ndek menang, oh bangga, ya, senang. Kalau ndek kalah, mana Bu? Bukan habis duit. Ya, itu jadi rahasia umum saja kalau habis duit. Ya, kalau ndek kalah, ngeluar lagi dinda agi ngeluar rumah. Ya, bertemu lagi jemaah biasanya di open house, dia langsung jadi close house. Ya, itulah saat itu ibu ngai Presiden Soekarno mangke mencair. Ya, pasca pemilu mangke mencair, suasananya tidak hangat, suasananya tidak tegang, pejabat banyak kena resapel, banyak dia diganti maksudnya Bu. Ya, dibuatlah halal bihalal ini, maka suasana mencair, tidak ada dusta di antara kita. Maka pacak seobrolan lagi. Sebab kalau udem pemilu biasanya Bu ya, ndek nyalon, ya ndek nyalon, udem dia pemilu, ndek kalah itu ibu, ya paling cuma seminggu. Udem seminggu, udem ditetapkan, lah seobrolan dia loh Bu. Ya, lah semakan seminum duduk semeja. Itu calon, ya, ndek parah ini tim suksesnya, Bu. Ya, kalau ndek calon lah seakoran, lah seiluan, lah seobrolan, itu calon. Cuma tim suksesnya ada tim keluarga, ada tim segala macam. Ndek dideset tim lagi ndek menang, ya, jangankan ndak seobrolan. Ya, bertemu di depan situ lagi di depan sini, galaklah dia ngitar badan. Ya, galaklah ngitar badan, mangke dia bertemu lagi jemendek di setim tadi. Maka ini sebenarnya ibu tujuan utama, tujuan pokok saat Presiden Soekarno dengan para ulama dulu mengadakan kegiatan acara halal bi. Itu loh Bu. Ya, cuma bergeser makna ini. Kita kan dia berdiri angat-angat masalah pemilu. Tapi memang pemilu dek kalah mengagi pula. 2024 loh Bu. Ya, jadi kita mencanangi. Ya, karena sejarah halal bihalal ini untuk mendinginkan, untuk menetralisir ndek angat-angat pasca pemilu, nah kita ndek datang sagini kan ndek meredam. Ya, kelepas pemilu 2024 Bu, ya inilah mulai banyak baliho-baliho Bu ya. Dek, kadang-kadang kita dek keruan ini siapa jemenya, kadang-kadang kita dek kenal dia lah berfoto dulu ini, itu tanda-tanda. Ya, tanda-tanda kalau baliho lah berjejer banyak, itu tanda-tanda pemilu sudah dekat. Ya, calon-calon wali kota, calon-calon DPR, calon-calon segala macam itu sudah mulai mencari simpati masyarakat. Ya, lah pasti ada ndek kita, ada sandi pihak laki kita, ada sandi anak kita, mungkin sandi nantu kita, lah dapat dipastikan. Ya,
Boleh, karena negara kita ini negara demokrasi. Dek ngapa? Ya, bahkan mungkin kelebeda antara kita ngagi jemu sebelah rumah kita, Bu. Ya, dapat dipastikan kalau ada dek di dekat milih dek kita sendiri. Ya. Ya. Ya, Bu. Dek ngapa lo, Bu? Ini negara demokrasi lo. Ya, tidak masalah. Cuma ingat, karena kita sudah halal bihalal. Karena kita sudah mengingatkan sebelum pemilu ini, jangan gara-gara pemilu ini nanti kita ndeklah sepengajian, kita ndeklah setetanggaan, kita ndeklah seiloan, laju seupatan. Aisyah tu apa? Segala gawe kami nulunginya. Ago ilo ago karo kami negakkannya. Ya, ini setelah pemilihan ni masih ndak wani piro tulah. Ya. Nah, entah aku dek Quran kalau mana itu ceritanya ke 2024. Wallahu alam bisawab, Bu. Ya. Tapi kami ingatkan Ibu, jangan sampai karena hal ini nanti silaturahmi kita jadi putus. Ya. Silaturahmi kita laju lengit-lengitan. Ya, udah pengajian ngapa Bu di pengajian lagi? Jamaah kami banyak tidak lagi ngaji Ustaz. Ngapa gara-gara di Masjid Al-Muhajirin ini ndek sianu tu nyalon banyak didemilihnya? Jangan. Ya. Bukan berarti majelis taklim ini tidak boleh berpolitik, silahkan kok Bu. Boleh silakan. Ya, bebas kok. Ya. Tapi yang jangan sampai itu Ibu, karena politik membuat kita berpecah belah, membuat kita bermusuh-musuhan. Ya, maka mudah-mudahan Ibu yang kami muliakan, dengan halal bihalal ini jadikah kita kalau 2024 ini berbeda itu hal yang biasa. Kalah dan menang itu hal yang biasa. Memang dek lemak di awalnya Ibu. Ya, kita main ekar baik, kalah lagi dek lemak. Main kaget baik, kalah lagi dek lemak. Apalagi ini Nah, masih dek diginian nyalon. Ya, maka mungkin suaranya tidak sesuai lagi perhitungan kita. Jangan sampai kita seupatan. Ya. Kenapa? Kalau seupatan, bahasa kita silaturahminya sudah sampai terputus, kata Rasulullah mengingatkan dengan kita, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, yang jelas Ibu, kalau silaturahmi itulah terputus, ya, kita dek nyaman, ya. Ndak ngeluang, ndak begosek nge tetangga, dek lemak, ndak ngobrol ngagi jema sebelah kita, dek lemak gara-gara lah udem seupatan. Nah, maka dari itu mudah-mudahan Ibu, ya, setelah kita halal bihalal, mungkin yang selama ini ada salah ngomong, ada salah kata, ada salah sangka, mungkin salah gawe, kita saling mengikhlaskan, kita saling memaafkan. Ya, yang sudah biarlah itu menjadi kenangan. Ya, jangan sampai tersimpan menjadi dendam di dalam hati kita. Sebab kalau sudah menjadi dendam, khawatir ini yang akan menimbulkan semakin parah penyakit yang ada di dalam hati kita. Ibu yang kami muliakan, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan menjadikan pertemuan kita menjadi pertemuan yang membawa silaturahmi semakin dekat, yang membawa ibadah kita semakin meningkat, yang menjauhkan kita dari bermaksiat baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sebagai penutup, ya. Oh, halal bihalal. Oh. Asalnya jam berapa ini, Bu? Oh, 8 menit lagi, Bu, ya. Pas habis sholat, jadi nanti kita bersalam-salamannya, Bu, ya. Habis sholat, ya, kita berdoa terlebih dahulu karena tidak lama lagi sholat asar. Ya, nanti kita bersalam-salaman, nanti kita bermaaf-maafan karena yakin kita sekanceran, kita bertemu, kita dapat unda ini, kadang-kadang ada dosa yang tanpa dirasa. Ya, kalau dosa yang disengaja mungkin didelak, tapi dosa ndek disengaja ini ndek banyak kita gawekan. Liridha illahi wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi